Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kunjungannya. Hari ini kita masuk ke dalam salah satu materi yang ada dalam playlist variabel penelitian. Sebuah playlist yang membahas variabel-variabel penelitian yang bisa dipakai dalam sebuah tulisan ilmiah. Dan hari ini kita membahas sebuah variabel klasik dalam manajemen pemasaran adalah promosi penjualan. Ini adalah variabel yang dari dulu banyak banget yang ngebahas, makanya saya bilang klasik, dan juga teorinya udah banyak banget gitu loh. Jadi referensinya banyak banget. Jadi ini variabel yang langganan gitu ya. Jadi makanya saya sebut sebagai variabel klasik promosi penjualan gitu ya. Jadi secara sederhana yang disebut sebagai promosi penjualan adalah sebuah cara yang dilakukan oleh produsen untuk memperkenalkan kepada halayak gitu loh, kepada calon pembeli tentang produk yang mereka jual di pasaran gitu ya. Selayaknya penelitian-penelitian atau variabel-variabel yang pernah dibahas dalam playlist ini, playlist variabel penelitian, jadi kita ngebahas promosi penjualan juga hari ini dibahas dengan sudut pandang variabel penelitian. Bagaimana, langsung ke pokok masalahnya, bagaimana promosi penjualan bila dia berkedudukan sebagai variabel terikat, ya. Jadi dia adalah variabel Y. Kalau promosi penjualan sebagai variabel Y, maka ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhinya atau variabel bebasnya. Yang pertama, tren pasar. Sebenarnya ada sih itu kualitas produk ya, tapi saya coba tren pasar dulu aja, biar nanti nggak terlalu membosankan gitu ya. Tren pasar yang bagus itu membuat promosi penjualan juga berubah gitu loh. Misalnya orang lagi ngomongin buy one get one gitu. Itu tren pasar, kita harus ngikutin gitu ya. Iklan, begitu iklan berubah trennya di pasaran juga mau nggak mau kita harus membuat promosi penjualan juga berubah juga. Kalau misalnya dulu orang jualan pakai iklan hanya lewat radio, ya kalau dulu memang banyaknya orang masih pakai radio belum televisi, ya kita menggunakan media radio untuk jualan. Begitu televisi ada, tinggalin radio masuk ke televisi karena televisi lebih 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 hidup gitu ya, bukan cuma ada suara tapi juga ada visualnya. Tapi sekarang berubah lagi, bukan televisi tapi masuk ke internet seperti sosial media ya, kita harus ngikutin juga gitu. Lalu juga ada kemasan produk juga mempengaruhi dari promosi penjualan gitu. Kalau kemasan produknya ini lebih banyak kepada produk refill gitu ya, termasuk desainnya gitu, jadi kita juga harus mengikuti gitu. Lalu persepsi merek, promosi, event, distribusi segala macam, ini ada beberapa hal yang bisa membuat promosi penjualan menjadi lebih bagus atau mungkin zonk gitu ya Bapak Ibu. Tentunya ini sekali lagi bukan hanya ini, ada banyak lagi yang lain, tapi kebetulan yang saya tampilkan hanya ini aja gitu ya. Karena sekali lagi hanya membuka wacana aja videonya. Oke, berikutnya adalah promosi penjualan bila dia menjadi variabel bebas. Jadi dia atau promosi penjualan mempengaruhi apa? Nah, promosi penjualan jelas mempengaruhi volume penjualan. Semakin bagus promosi penjualan, biasanya semakin bagus volume penjualan. Kalau kita nggak gunain promosi penjualan, ya nggak ada jualan. Karena orang kan nggak tahu kalau kita jualan. Jadi buat orang tahu kita melakukan promosi penjualan. Promosi penjualan juga membuat kesadaran merek. Oh ada tuh merek ini loh. Sehingga akhirnya ada minat beli. Kita mendorong itu terjadi pembelian. Dengan adanya promosi penjualan juga terbangun persepsi nilai, gitu ya, citra merek, gitu ya. Sehingga akhirnya juga nanti juga ada terbangun juga bisa gitu persepsi harga. Contohnya, kalau kita nonton di TV ada beberapa produk yang jelas menyasar golongan menengah ke bawah, gitu ya. Misalnya sabun cuci baju atau cuci piring dengan model bukan sabun cair tapi bukan juga sabun batangan tapi sabun colek gitu. Nah ini membangun persepsi gitu loh, bahwa sabun colek itu untuk golongan menengah ke bawah gitu. Beda dengan yang misalnya
yang cair dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah cara perusahaan untuk mendewasakan konsumen gitu loh. Ada beberapa produk yang hanya disasar hanya untuk beberapa kalangan tertentu. Tapi ada juga yang dibuat menjadi kalangannya lebih luas lagi, lebih bebas lagi, kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa mengaruhi dari penjualan. Tentunya bukan cuma ini, sekali lagi masih banyak lagi yang lain. Silakan nanti Bapak Ibu cari yang mana yang paling cocok, atau mungkin rekan mahasiswa mungkin lebih bagus lagi itu cari di browsing di internet gitu ya, variabel-variabel apa aja yang bisa menjadi variabel yang bisa dipengaruhi oleh promosi penjualan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah sebuah ikhtiar dari saya untuk memudahkan kita semua, Bapak Ibu rekan mahasiswa, untuk menentukan variabel apa aja yang bisa menjadi variabel dalam tulisan ilmiah Bapak Ibu atau rekan mahasiswa, entah itu dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk skripsi dan sebagainya. Sekali lagi, ini adalah sebuah ikhtiar dari saya untuk memberikan sedikit alternatif gitu ya, membakar sedikit emosi Bapak Ibu untuk bilang, oh kayaknya ini bagus nih, atau ah kayaknya terlalu umum deh ini gitu, atau mungkin ah udah pasaran, saya nggak mau yang pasaran, oke kalau gitu cari yang lain. Di playlist saya sudah ada beberapa insya Allah, dan akan juga beberapa juga yang akan saya tampilkan lagi. Mudah-mudahan nanti saya ada rezeki gitu ya untuk bisa punya waktu, punya tenaga, punya ide untuk bikin video lagi yang lebih bagus lagi. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih kunjungannya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk nonton sampai dengan detik ini, gitu ya. Saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih.